Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya Kiai juga siap menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan. Silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kita langsung bahas saja pertanyaan pertama. Kiai, ini kita akan bicara soal komisi ya Kiai, ya. Komisi dalam dunia perdagangan atau dalam dunia ekonomi. Nah, sekarang bicara komisi, ada komisi yang kemudian hasil dari penjualan orang lain. Yeah. Dalam sisi muamalah, apakah sebetulnya itu halal atau bagaimana Kiai? Ini tentu Mbak Eva ya, perlu kita perdalam. Komisi atas penjualan apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan komisi ini. Secara umum, komisi itu biasanya orang kalau dalam bahasa awam kan jadi calo ya. Jadi calo menjual satu barang, maka kemudian dia mendapatkan bagian dari itu. Sekarang misalnya kayak properti kan, cuman bahasanya halus nih, agent properti. Padahal kan sejatinya dia sedang menjual rumahnya orang lain. Nah, ini dalam Islam itu ada begitu banyak teori akad yang bisa dilakukan. Jadi para pemirsa, yang perlu kita dudukkan dengan jelas, yang pertama barangnya apa dulu yang akan dia jual atau dia yang menjadi perantara menjualkan barang. Kemudian akad transaksi dengan pemilik barang kepada agen properti atau calo tadi, itu akadnya apa? Ini yang kemudian nanti menentukan halal dan haram komisi yang dia dapat. Yang pertama, barang yang dijual itu tentu harus barang yang halal. Halal itu sekarang di abad sekarang itu tidak harus barang zatnya. Bukan berarti kalau saya jual gula pasti halal, belum tentu. Karena nanti ada teori barang yang hari ini dijual itu melalui perantara jasa calo agen tadi itu dengan cara mengiming-imingi orang, membujuk orang untuk membeli sesuatu yang mungkin dia tidak membutuhkan itu. Kedua, bisa jadi harganya direkayasa. Ini sebetulnya keekonomiannya itu murah. Tetapi kemudian karena packagingnya, karena iming-iming manfaatnya. Nah, ini tentu kita harus berhati-hati. Kalau dia menjualkan rumah misalnya, saya punya rumah karena saya tidak punya relasi. Mbak Eva relasinya banyak. Maka saya bilang, Mbak Eva, ini rumah tolong jualkan. Misalnya, kalau nanti rumah saya laku, maka Mbak Eva akan saya beri. Berinya bisa dua kan, prosentasi tertentu atau langsung di state dalam perjanjian itu berapa yang dapat untuk Mbak Eva. Maka ketika Mbak Eva mendapatkan komisi atas penjualan rumah saya, ini hukumnya halal. Karena kan Mbak Eva melakukan usaha. Usaha ada tenaga, menghubungi relasi. Maka komisi yang seperti ini pasti halal. Di masa lalu misalnya calo tiket, ya, karena dia misalnya mengatakan Bapak mau ke Surabaya, asal enggak maksa ya, ya, Bapak mau ke Surabaya, ini ada tiket bis ini, harganya misalnya 500.000, ini saya jual Pak 50.000, Bapak kan enggak perlu antri di sana. Nah, maka komisi yang seperti ini hukumnya halal. Karena memang itu atas usaha yang dilakukan. Tetapi nanti kalau barangnya tidak halal, maka komisinya juga menjadi haram. Atau dia sejatinya barang halal, tetapi orang ini tidak membutuhkan barang itu, tapi kita bujuk nih Mbak Eva. Bujuk dalam artian yang agak nipu nih. Orang tidak tertarik beli barang itu.
Misalnya, Misalnya saya seperti biasa menggunakan pasta gigi tertentu atau apapun, tiba-tiba dikasih tahu, ini ada semprotan mulut, bermanfaat untuk ini, yang ini tidak terbukti. Tetapi dengan iklan yang masif, propaganda pendekatan oleh marketing yang luar biasa, maka saya kemudian menjadi membeli barang itu. Akibat saya membeli barang ini, sejatinya ada hak anak saya yang tidak terpenuhi. Misalnya begitu pulang, anak saya tanya, loh tadi katanya mau beli sate. Iya nak, nggak jadi, uangnya kepake ini yang nanti manfaatnya tidak sepadan. Maka kata guru saya, kalau Anda menjadi bagian dari propaganda sesuatu yang tidak dibutuhkan orang sejatinya, tapi karena cara Anda mengiklankan ya, yang membujuk. Nah, yang seperti ini kata guru saya itu tidak halal. Oke. Ya. Dan bahkan kalau misalkan ini berarti kita bicara pemasaran atau marketing ya Kiai ya. Iya. Dan bahkan misalkan menjual sesuatu tapi dengan harapan memberikan penghasilan bagi yang membeli itu berarti juga mungkin secara fikih tidak halal ya Kiai atau bagaimana? Memberi penghasilan maksudnya gimana? Misalkan mengikuti program tertentu. Iya. Nah, nanti kalau misalkan kita membeli barang betul, nanti bisa menjual lagi, tapi nanti akan mendapatkan penghasilan. Iya. Itu bisa boleh, itu bisa enggak boleh. Misalnya, kita terbuka ya, di Indonesia juga ada fatwa itu, dan ada kajian tentang MLM. Itu kadang-kadang ada namanya income pasif. Karena kedudukan saya sebagai sales tadi itu sudah cukup tinggi, saya melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, tapi saya dapat penghasilan nih atas jasa saya di masa lalu. Padahal uang yang saya dapatkan hari ini itu karena marketing yang di bawahnya berdarah-darah kan, yang junior saya. Kalau ini bukan karena usaha apapun, itu termasuk haram, Mbak Eva. Iya, artinya apa? Saya mendapat gaji itu atas dasar apa? Kan gitu kan. Nah, kalau atas dasar misalnya sesuatu yang saya lakukan di masa lalu, itu kan sudah selesai gitu loh. Nah, ini kadang-kadang diberikan, itu kan sejatinya agar saya tidak berpindah ke produk lain kan, untuk menjaga kesinambungan omset ini, agar hanya ini saja yang punya penetrasi ke pasar. Kalau ada sales-sales seperti saya yang punya kemampuan hebat di masa lalu, kemudian tidak saya berikan insentif misalnya, itu takut lari. Nah, kalau sekedar untuk seperti itu fatwa mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Gitu loh. Nah, bagaimana? Apakah ada bisa membuat misalkan karena kan skema MLM itu kan sudah banyak dilaksanakan. Sudah banyak dilaksanakan. Betul. Nah, itu bagaimana? Apakah kemungkinan ada possibility itu kemudian menjadi income yang halal? Bisa jadi. Tapi kan persoalan yang paling mendasar, Mbak Eva, itu adalah persoalan barangnya, wujud barangnya. Ini kadang-kadang kan banyak orang yang terjerat pola hidup konsumtif atas sesuatu yang sebetulnya dia tidak butuhkan itu gitu loh. Tetapi karena kemampuan dan teknik marketing yang luar biasa, orang menjadi tertarik dan membeli. Nah, cara-cara seperti ini itu bukan cara-cara yang dibenarkan di dalam agama. Jadi mengiming-imingi, membujuk dengan sesuatu yang tidak realistis seperti itu dianggap dalam fikih termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, gitu. Dan ini perlu ada kehati-hatian. Oleh karena itu kalau kita masuk yang kedua, yang saya dapatkan komisi itu basisnya apa? Ini dalam fikih ada macam-macam. Ada namanya ju'alah, ada namanya ijaroh, ada namanya wakalah bil bai'. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau ju'alah itu kayak sayembara, Mbak Eva. Siapapun ya yang bisa menjualkan ini, maka nanti akan saya beri hadiah. Uang komisi. Maka komisi itu akan terwujud ya kalau barang ini terjual. Atau ju'alahnya itu sekedar marketing memasarkan. Siapa yang mau memasarkan rumah ini, maka dia mendapatkan komisi sekian. Rumahnya laku atau tidak laku, dia tetap halal tuh mendapatkan komisi. Karena bukan atas penjualan barang kan komisi dia tadi, atas pemasaran. Tapi kalau akadnya ijaroh, ijaroh itu kan saya menyewa.
Ya, nah kalau saya menyewa, Anda saya sewa untuk apa? Ini juga dibeda-bedakan akadnya. Oh, Anda saya sewa untuk memasarkan. Itu beda dengan Anda saya sewa untuk menjual. Oh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan pemasaran, ada buktinya. Misalnya saya dikasih brosur. Ini brosur sekian, atau Anda jualkan itu di platform tertentu. Maka kemudian ada yang ngeklik tuh, melihat sekian. Maka saya bilang kalau nanti sampai yang likes misalnya 1000, per satunya sekian. Itu jadi halal karena dia disewa untuk itu. Tapi kalau tadi akadnya Anda saya sewa untuk menjualkan rumah ini. Jadi kalau rumahnya tidak laku, maka dia nggak dapat upah. Nah, ini yang harus dijelaskan. Atau wakalah bil baik, kamu saya wakilkan jadi wakil saya. Untuk apa? Untuk menjual. Berarti harus laku dulu baru dapat uang. Oh, kamu saya wakilkan untuk apa? Memasarkan. Pokoknya asal ada orang memasarkan, kamu dapat sekian. Kalau nanti rumahnya laku, kamu dapat sekian. Nah, ini Mbak Eva adalah keistimewaan diantaranya fikih. Dia meminta atas akad apapun kejelasan. Apa maksud alehnya, underlying aset yang sedang ditransaksikan. Pekerjaannya apa? Siapa yang melakukan? Ini semua harus dinyatakan di dalam akad. Agar para pihak yang terlibat dalam akad ini bisa terlindungi hak dan kewajibannya. Baiklah, ini menarik sekali Kiai. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.